Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Cianjur Selatan Farming. Hari ini kita berada di lahan cabai keriting kita, varietas Igotapi yang saat ini usianya di 27 hari setelah tanam. Hari ini kita akan melakukan kegiatan penyepraian kembali supaya tanaman cabai ini tetap sehat, tumbuh terus dan aman dari hama ya. Varietas Igotapi saat ini ditanam di ketinggian 700 mdpl ataupun bisa dikatakan dataran menengah ya. Dan ini pertumbuhan cabai kita sehat, pertumbuhannya juga subur, serta aman dari yang namanya hama dan penyakit lah. Nah seperti ini ya teman-teman. Setelah kehujanan tanaman cabai kita makin subur. Dan ini kita lihat ya, pertumbuhan dari tunas airnya sangat kencang sekali. Bagus ya. Nanti kita akan sortir ataupun kita rempel sebagian yang kecil. Nah seperti ini, kita buang yang kecil-kecil. Jadi kita nanti bakal pelihara yang sekiranya itu besar, itu pasti bisa berproduktivitas dengan baik ya. Makanya kita lakukan penyortiran untuk tunas airnya. Yang kecil-kecil kita buang, yang besar seperti ini kita akan pelihara karena ini terlihat besar batangnya, nantinya pun akan bagus di pembuahan ya. Beberapa waktu lalu itu tidak ada hujan, setelah itu turun hujan dan sampai sekarang alhamdulillah hujan terus teman-teman ya. Hari ini kita lakukan penyepraian fungisida supaya tanaman cabai kita ini tetap aman, terutamanya dari yang namanya bercak daun ya. Karena musim-musim penghujan itu bercak daun itu rawan sekali masuk. Dan juga kita pasti memberikan nutrisi ya, setiap kali nyepray kita pastikan memberikan nutrisi yang selalu kita pakai yaitu Suma NF teman-teman. Ada beberapa rekan kita yang bertanya kenapa itu pemasangan ajirnya dibikin miring seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nah, tanaman cabai semakin tumbuh tinggi maka dia perantingannya akan semakin banyak dan akan semakin rimbun. Makanya kita bikin miring seperti ini ya. Jadi tidak lurus. Nanti kita di ajir ini kita akan pasang tali salaran ya ataupun tali lanjaran itu 3. Satu di sini, satu di tengah dan satu di atas. Jadi kita tarik pakai tali sebagai penyangga ranting-ranting ya. Jadi kalau dibikin lurus itu takutnya terlalu berhimpitan ya. Jadi begitu ya. Untuk pemasangan ajir kenapa dibikin miring teman-teman. Ini yang paling bawah agak sedikit terendam kalau memang hujan deras ya. Jadi 3 petak sawah yang kita tanami populasinya di 1300-an kurang lebih. Kita lihat bareng-bareng ya bahan apa saja yang akan saya pergunakan untuk penyepreian di usia 27 hari setelah pindah tanam. Jadi ini ya bahan-bahan yang akan saya pergunakan untuk penyepreian di pagi hari ini. Yang pertama kita masuk ke insektisida dulu. Insektisida kita menggunakan Sidation ya. Ini bahan aktifnya ada Triazopos dan juga Deltametrin. Ini kita aplikasikan untuk mengatasi hama ulat ya. Kemarin kita keliling dan saya cek itu ada serangan ulat di beberapa titik ya. Jadi kita pakai insektisida Sidation ini karena ulatnya itu ulat yang bukan bandel lah ya. Terus lagi yang kedua kita masuk fungisida. Nah fungisida kita fokusnya itu di pencegahan bercak daun teman-teman. Karena kalau musim penghujan itu rawan banget, kita pakai skor ya 250 EC ataupun 250 gram per liter. Ini bahan aktifnya di Fenoconazole. Ini tuh fungisida sistemik. Nah sebenarnya golongan di Fenoconazole itu ataupun triazol bisa menghambat yang namanya pertumbuhan. Itu kalau menurut saya itu terlalu over di penggunaan ya. Kalau kita aplikasikan di masa generatif, maksudnya di masa vegetatif seperti saat ini, kita pakainya itu dosis rendah. Jadi tidak sampai 1 ml per 1 liter. Mungkin di 0,5 sampai 0,75 per liternya ya. Jadi kita pencegahan bercak daun menggunakan fungisida skor ya. Ini fungisida sistemik. Dan nutrisi yang selalu kita pakai pada tanaman cabai keriting kita ini yaitu Suma NF teman-teman. Nah Suma NF ini hara makro mikro campuran ya. Jadi makronya ada, mikronya juga ada. Dan ini 100% larut dalam air. Suma NF ini pupuk dengan nanoteknologi ya. Nah ini kita lihat kandungan dari Suma NF ini nih.
ada NPK-nya juga, terus lagi ada unsur mikro, banyak sekali ya kandungan unsur mikronya. Jadi ketika kita pakai Suma NF ini, kita nggak perlu repot-repot nambahin yang namanya unsur mikro, karena sudah lengkap sekali di sini gitu loh. Kalau kita tambahin unsur mikro lagi, itu pemborosan kita. Kita cukup pakai Suma NF aja, dan ini untuk fase vegetatif teman-teman, ataupun fase pertumbuhan ya. Jadi penggunaannya ini itu dari sejak pindah tanam itu sampai usia-usia 50 hari ya. Nanti setelah 50 hari kita pakainya itu yang Saka SR ya. Jadi nutrisi pertumbuhan pada tanaman cabai kita ini kita selalu gunakan yang namanya Suma NF teman-teman. Yang terakhir di sini kita tambahkan perekat ya, biar baguslah nempel di daun, bertahan lama, tidak terlalu tercuci oleh air hujan. Oke ya, kita akan campur langsung bahan-bahan ini ke dalam sebuah ember, dan ini saya sudah siapkan tank semprotnya ya. Nah, untuk sidation ini kita akan kasihnya itu kurang lebih di 15 mili, terus lagi untuk fungisida sekor kita gunakan saja di 10 mili ya. Untuk Suma NF seperti biasa kita akan gunakannya di 1 sendok makan, dan untuk spreader ataupun perekat kita gunakan di 15 mili.